tahu kamu kuat. Berkali-kali kamu dapetin masalah kamu selalu bangkit. Aku yakin untuk kali ini kamu juga pasti akan bisa. Bangun nak. Bangun yuk. Halo Pak. Kami sudah menyisir semua rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Dan kami juga sudah memeriksa saksi-saksi. Dan hasilnya nihil. Penyerangan terhadap Anda dilakukan sangat rapi. Para pelaku sepertinya sudah memetakan area dan tahu titik-titik buta kamera, termasuk alat komunikasi lainnya. Tidak ada yang dapat kami deteksi. Semua jejak digital bersih. Soal penyerangan saudara Kay, Pak, udah ada titik terang, Pak? Tim sudah menyidik lokasi, dan kami hanya menemukan bercak darah. Setelah dilakukan penelusuran DNA, terduga pelaku tidak teridentifikasi dengan hubungan keluarga. Yang kami temukan di lokasi hanyalah utang yang menumpuk. Oke, kalau gitu, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Dito. Keluarga Prawira harus hancur. Orang ini paham benar caranya lolos tanpa jejak. Mereka pasti bukan orang biasa, tapi orang-orang yang terbiasa hidup dalam kejahatan. Ada apa lagi yang akan menerpa keluarga ini? Keluarga yang sudah menganggapku menjadi bagiannya. Masalah soal Dedi, Mami juga nggak pernah cerita apapun sama Kay. Mami cuma bilang Dedi meninggal karena kecelakaan, tapi Mami nggak jelasin yang lainnya. Tapi Kay yakin ada hal lain yang jauh lebih penting yang belum Mami ceritain sama Kay. Iya, Mami memang cerita kecelakaan, tapi Mami nggak cerita detail sebenarnya. Kenapa, Mam? Tolong sekarang Mami ceritain sama Kay semuanya, Mam. Jadi kamu orang yang sangat luar biasa. Dia punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Sama seperti kamu. Dia aktif buat semua kegiatan sosial. Dia orang yang punya prinsip hidup yang kuat. Ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Tapi terkadang ada yang dia lupakan, Kay. Keluarga jadi hal yang bukan penting buat dia. Pernah satu waktu, Mami minta Dedi kamu untuk batalkan satu kegiatan sosial. Cuma satu aja. Tapi dia tetap pergi. Yaitu pada saat ulang tahun kamu yang kedua, Kay. Seharusnya hari itu Mami harap dia fokus sama keluarganya. Sama kamu, sama Mami. Sampai akhirnya kita tiup nih.
hari itu jadi hari terakhir kamu punya seorang ayah. Waktu Mami lihat kamu sama Ariana, Mami jadi teringat sama Dedi kamu. Mami gak mau kamu ngalamin rasa sakit seperti yang Mami alami. Makanya Mami merahasiakan kehamilan Ariana dari kamu, Kay. Kay gak habis pikir sama Mami. Hal semacam ini Mami gak bisa ceritain sama Kay. Daripada Mami jelasin semuanya kenapa, Mam. Pernikahan belum terjadi, Ariana udah bohong sama kamu. Dia ninggalin kamu. Kalau pernikahan terjadi, kebohongan-kebohongan apa lagi yang akan dia lakukan? Kasus KDRT kemarin, ternyata rekayasa kan? Ariana ngelakuin semua ini untuk orang lain, Mam. Bukan untuk Ariana. Apa kamu pikir yang Ariana lakukan buat kamu juga buat kebaikan kamu? Ya pasti dia punya alasan tersendiri. Kaisar Putragani, kenapa kamu gak mau percaya sama Mami? Mami tuh sayang sama kamu. Ini untuk kebaikan kamu. Gak ada kebaikan yang lahir dari kebohongan, Mam. Ariana yang bohong. Kamu bilang dia pasti punya alasan. Mami yang bohong untuk kebaikan kamu. Kamu selalu mengelak Mami. Mami adalah satu-satunya keluarga Kay, Mam. Satu-satunya keluarga Kay yang tersisa. Orang yang paling dekat dan paling Kay percaya. Dan Mami bohongin Kay selama ini. Mami berharap apa yang Kay rasain? Mami anggap Kay ini apa? Kay tahu. Karena Mami gak percaya sama Kay kan? Mami masih anggap Kay itu anak kecil. Anak kecil yang gampang aja dibohongin. Anak yang gak bisa apa-apa dan selalu butuh pertolongan. Mami gak percaya sama Kay. Enggak, Kay. Kay butuh waktu. Kay mau sendiri dulu, Mam. Kalau Mami sayang sama Kay, kasih waktu Kay untuk sendiri. Kay butuh buat tenangin diri. Kasih Kay waktu. Ini Dito, Pak. Dit. Masih nggak enak ya, Pak? Pak, panggilin suster ya, Pak? Gak usah ditelan, gak apa-apa. Di rumah sakit, Pak. Alhamdulillah semuanya udah baik-baik aja. Dia? Ya, Mama lah dia lagi di ruang observasi. Udah stabil keadaannya. Kehamilan Nadia gimana? Kehamilan lah dia juga udah baik-baik aja. Alhamdulillah. Dan Ariana gimana? Ariana masih belum siuman, Pak. Lagi di ICU. Astagfirullahaladzim. Ini salah apa? Kok sampai ada apa-apa sama Ariana? Pak, Papa fokus ke pemulihan Papa dulu. Ya, satu-satu ya kita selesaikan. Papa harus tenang, jangan cemas. Ariana pasti akan sembuh, pasti akan bangun. Ariana tuh kuat. Iya. Papa tahu Ariana kuat. Ariana pasti kuat. Papa fokus sama pemulihan.
Yang lainnya biar aku yang ngurus. Makasih ya. Apa utang budi banyak sama Dito? Gak seberapa dengan apa yang Bapak lakuin ke saya. Bapak percaya aja sama saya. Ada satu lagi yang mau aku ceritain ke Papa. Apa dia? Jadi, sebelum Papa mengalami kecelakaan, ada sekelompok orang yang melakukan penyerangan kepada Dito, Pak. Dan penyerangan juga dialamin sama Kay. Dan mereka memiliki kesamaan. Mereka melakukan pengancaman terhadap keluarga Prawira. Siapa mereka, Den? Penyidik masih kesulitan untuk mengungkap identitas dan motif mereka. Jadi kita semua belum ada yang tahu. Kamu yakin, Den? Hampir yakin, Pak. Pak, Dito mau nanya. Belakangan ini ada nggak Pak orang-orang yang mengusik Papa? Mungkin sekiranya ada sekelompok orang yang merasa kecewa atas keputusan Papa, yang sakit hati atas keputusan yang Papa ambil dulu sebagai jaksa, atau mungkin kalau Papa bisa sharing ke aku, bisa ngebantu penyidikan ini. Seseorang yang mungkin lebih gila dari Oscar. Apa jangan-jangan kayaknya nggak ada, Den. Tadi kamu bilang kayak juga diserang. Iya, sebelum kejadian, Kay sempat melihat ada sekelompok orang mencurigakan dekat mobil Papa. Kay sempat berusaha menghentikan, tapi nggak berhasil. Sempat terjadi perkelahian. Ini sepertinya ada hubungannya dengan kecelakaan yang dialami oleh Papa sekeluarga. Makanya Kay sempat datang ke rumah sakit. Dan akhirnya Kay tahu tentang pura-puraan hamilan Ariana. Kasihan Kay. Dia pasti sangat kecewa dengan semua ini. Ini memang salahku. Aku yang salah. Aku yang salah.